Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT. Marilah kita syukur pada Allah atas nikmat tersebut. Jamaah rahimakumullah, untuk kajian kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis qudsi yang saya ambil dari buku kumpulan hadis-hadis. Adapun hadis qudsi tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, ahabbu salasan wa hubbi li salasin asyaddu. Uhibbu ahlas sakhoi wa hubbi lil fakiri sakhiri asyaddu. Wa uhibbul mutawadhi'aini wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi'i asyaddu. Wa uhibbu taibina wa hubbi li syabit taibi asyaddu. Wa abghadhu salasan wa bu'dhi li salasin asyaddu. Abghadhul bukhala'i wa bu'dhi lil ghaniyyi al bakhili asyaddu. Wa abghadul mutakabbirina wa bu'dzi lil fakiril mutakabbiri asyaddu. Wa abghadul fasaqi wa bu'dzi lil lisyakhis fasiqi asyaddu. Adapun makna dari hadis tersebut adalah aku senang kepada 3 orang tipe manusia. Yakni yang pertama, orang yang pemurah. Yang kedua, orang yang rendah hati. Yang ketiga, orang yang tobat dari dosanya. Tetapi aku jauh lebih senang kepada 3 macam tipe manusia lagi. Yakni yang pertama, orang miskin yang pemurah. Kedua, orang kaya yang rendah hati. Yang ketiga, pemuda-pemuda yang tobat dari dosanya. Sebaliknya, aku benci kepada 3 macam manusia. Yakni, yang pertama, orang yang bakhil. Kedua, orang yang sombong. Ketiga, orang yang tolol atau fasik. Tetapi aku jauh lebih benci dari 3 macam manusia lainnya. Yang pertama, orang kaya yang bakhil. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Yang ketiga, orang tua yang tolol atau fasik. Jamaah rahimakumullah. Adapun 3 tipe manusia ini yang disenangi oleh Allah adalah 3 orang yang pemurah, orang yang lomo, istilah Jawanya. Ini seperti di masyarakat, orang yang pemurah ini pasti lebih disenangi oleh masyarakat sekelilingnya atau tetangga sekelilingnya. Tapi Allah jauh lebih senang lagi bila yang pemurah itu adalah orang yang miskin. Orang miskin kok pemurah? Ya tentunya yang namanya pemurah tidak harus dengan harta. Bisa jadi orang miskin pemurahnya dengan senang membantu, bermurah senyum, dan lain sebagainya. Walaupun ada yang sedikit punya harta, tapi beliau menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Menyisihkan hartanya
untuk berjuang ataupun untuk ke jalan Allah. Nah ini Allah lebih senang lagi jika yang pemurah itu adalah orang miskin. Kemudian orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati ini Allah suka. Tapi Allah jauh lebih suka lagi bila yang rendah hati itu adalah orang yang kaya atau orang yang pandai atau seorang pejabat dan lain sebagainya. Makanya jarang seorang pejabat, seorang yang pandai, seorang yang kaya itu rendah hati. Kalaupun itu bisa rendah hati, ini pasti lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang disukai oleh Allah yaitu orang yang tobat dari dosanya. Orang yang merasa berbuat dosa, cepat-cepat dia minta ampun kepada Allah. Minimal baca istighfar. Tapi Allah jauh lebih senang lagi, lebih suka lagi kepada seorang pemuda yang merasa bersalah langsung minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih disukai adalah seorang pemuda. Kalau orang tua sih bertobat itu sudah sewajarnya. Tapi kalau pemuda yang senantiasa merasa salah bertobat, nah ini yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian saya sampaikan yang kedua yaitu orang yang dibenci oleh Allah SWT. Orang yang dibenci oleh Allah, yang pertama yaitu orang yang bakhil. Jangankan Allah, manusia pun pada orang yang bakhil ini, manusia juga tidak senang atau tidak suka. Tapi kalau hanya sama manusia, itu mungkin kurang berarti. Tapi kalau Allah yang benci, ini akan mencelakakan dirinya. Kemudian yang kedua yaitu orang yang sombong. Orang yang sombong ini dimanapun dia berada pasti akan dibenci oleh manusia. Kemudian yang ketiga, orang yang bodoh, orang yang tolol atau orang yang fasik. Orang yang berbuat tidak dengan ilmu atau masa bodoh, tidak menggunakan akalnya. Jadi ini orang yang dibenci oleh Allah. Kemudian Allah jauh lebih benci lagi kepada 3 orang. Seperti tadi saya sampaikan, orang yang bakhil. Kemudian orang yang lebih dibenci oleh Allah yaitu orang kaya yang bakhil. Ini Allah jauh lebih benci. Karena apa? Karena orang kaya pasti punya segalanya. Orang yang kedua, orang miskin yang sombong. Ini Allah jauh lebih benci. Kalau yang tadi orang yang sombong itu umum, orang kaya, orang berpangkat, orang yang kuat, sombong, itu biasa. Tapi ini Allah yang lebih benci yaitu orang miskin yang sombong. Seperti saya katakan tadi, kalau orang pandai, sombong itu rodok-rodok memper dengan kepandaiannya. Orang kaya sombong, rodok, sebenarnya ini juga tidak baik. Tapi rodok eneng emperi, ada yang dibanggakan dengan hartanya. Tapi kalau orang miskin kok sombong, lah ini Allah jauh lebih benci. Yang dibanggakan apanya? Yang disombongkan apanya? Orang miskin sombong, orang bodoh sombong, orang kecil sombong. Nah ini Allah jauh lebih
lebih benci. Kemudian yang terakhir yaitu orang tua yang tolol, orang tua yang bodoh. Ini orang tua yang tidak segera bertobat. Sehariannya ataupun sering berbuat salah, tapi tidak mau mengakui kesalahannya, tidak segera bertobat. Dan apalagi kegiatannya setiap hari hanya merugikan orang lain. Padahal dalam hadis yang lain, Nabi juga menyebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka untuk itu jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk berbuat baik kepada Allah, berbuat baik di masyarakat, agar kelak di kemudian hari kita mendapat tempat yang lebih baik daripada di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, mungkin yang bisa saya sampaikan hanya itu. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.